Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori double movement Fazlur Rahman dan pengaruhnya dalam penafsiran Al-Quran. Menurut Rahman sendiri, bahwasanya Al-Quran itu adalah moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial, yang mana hukum moral itu sendiri tidak dapat dirubah. Al-Quran adalah perintah Tuhan dan manusia tidak dapat membuat hukum moral tersebut. Kemudian Rahman memandang Al-Quran dan asal-usul kemunculan Islam itu dalam siaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosiohistoris. Nah, jadi Al-Quran itu adalah respon dari situasi tersebut, dan untuk sebagian besarnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan moral, religius, dan sosial yang menanggapi problem spesifik yang dihadapkan kepadanya dalam situasi kondisi yang konkret. Adapun hadis, menurut Fazlur Rahman bahwa keberadaannya sangat dapat diterima secara otoratif ajaran Islam di samping Al-Quran. Nah, dengan tetap merujuk pada pengertian hadis pada umumnya, Rahman memperluas makna hadis itu yang berarti suatu cerita yang biasanya sangat pendek dalam rangka memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui serta tidak disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau informasi mengenai sahabat-sahabat, khususnya para sahabat senior, terutama 4 khalifah yang pertama. Adapun sunnah, menurut Fazlur Rahman bahwasanya sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun aksi-aksi mental. Dengan kata lain, sunnah yang berarti sebuah hukum tingkah laku juga merupakan hukum moral yang bersifat normatif, baik terjadi sekali ataupun berulang kali. Adapun temuan Fazlur Rahman berusaha membangun kembali mekanisme sunnah, ijtihad, dan ijma. Menurut Fazlur Rahman, ijma merupakan produk antipasi atau proyeksi ke masa depan. Dengan demikian, kreativitas dan originalitas berkembang. Terkait konsep ijtihad dan sunnah, menurut Fazlur Rahman bahwasanya pintu ijtihad belum benar-benar tertutup. Nah, pernyataan yang menggema bahwasanya pintu ijtihad telah tertutup itu membuat kemandekan berpikir kritis umat Islam. Nah, Fazlur Rahman juga menginginkan bahwasanya tidak ada sewenang-wenangan dalam berijtihad. Oleh karena itu, Rahman mengajukan rumusan metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis. Rahman menamai metodologi ini dengan double movement atau teori gerakan ganda. Teori ini dirumuskan ketika Rahman menetap di Chicago sebagai puncak pemikiran atas gagasan-gagasan yang telah dikemukakan Rahman pada tahun 1960-an. Baiklah, gerakan pertama dalam proses atau metode penafsiran ini terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah pertama dari gerakan ini adalah seorang harus memahami atau mengetahui makna dari suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis yang selanjutnya akan mengkaji secara umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, adat istiadat, peranata, bahkan tentang kehidupan secara menyeluruh di Arabia. Dengan kata lain, upaya gerakan langkah pertama dari gerakan ganda ini adalah upaya sungguh-sungguh memahami konteks makro dan mikro saat Al-Quran diturunkan. Nah, setelah itu mufasir berusaha menemukan makna asli dari ayat Al-Quran dalam konteks sosiohistoris kenabian. Dari hal itu maka ditemukan ajaran universal Al-Quran yang melandasi berbagai perintah normatif Al-Quran. Adapun langkah kedua dari gerakan ini adalah melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik
dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan rationes legis yang sering dinyatakan. Nah, gerakan kedua ini berusaha menemukan ideal moral setelah adanya kajian sosio-historis. Kemudian ideal moral tersebut menemukan eksistensinya dan menjadi sebuah teks yang hidup dalam pranata Islam. Ya baiklah, ada gerakan kedua yaitu ajaran-ajaran yang bersifat umum yang ditubuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret pada masa sekarang. Baiklah, pada inti pemikiran Fazlur Rahman di atas adalah merumuskan visi etika Al-Quran yang utuh sebagai prinsip umum dan kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus yang muncul pada situasi sekarang. Dan menurut saya gagasan Rahman yang demikian itu memiliki keunggulan karena peluang untuk mewadahi dan memberikan dasar solusi terhadap berbagai problem-problem khusus menjadi sangat terbuka. Dan menurut saya itu adalah metodologi penafsiran yang sangat memudahkan terutama bagi orang-orang awam dalam memahami penafsiran. Dapat sangat membantu dalam memahami penafsiran. Itu adalah pengaruh Rahman dalam penafsiran Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.